金刚变！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan dan di awal bulan ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 73. Yang mana pada Solen 2 episode 73 ini menceritakan Yoho yang harus pergi ke Kekaisaran Deyu bersama Sekte Tang meski tubuhnya sekarang lumpuh. Dan di sini juga mereka akan menemukan keberadaan ketua Sekte Tang, yaitu Tangnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat semua teman Yoho cemas melihat keadaan Yoho, apalagi kompetisi Master Roh Benua sudah semakin dekat. Sementara Bebe teringat perkataan tetua Zuan Yusen, sebagai senior Sekte Tang, Bebe lebih baik mempersiapkan diri lebih awal. Karena kemungkinan Yoho akan mengalami cacat total dan tetua Zuan tak memberitahu kemarin karena di kamar Yoho banyak orang waktu itu. Sementara itu Tuan Xuanji masih sangat galau memikirkan keadaan Yoho ini. Apalagi 3 hari sudah berlalu dan Yoho ini belum bangun dari pingsannya. Di sini tetuan Zuan pun hanya bisa memenangkan Tuan Xuanji tersebut. Sedangkan Dong terlihat dengan sabar menemani Yoho meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dong pun juga hanya bisa melihat luka di sekujur tubuh Yoho yang sangat parah tersebut. Namun tak lama kemudian mata Yoho terbuka dan dia pun langsung memanggil Dong ini. Dan melihat itu pun terpancar wajah kebahagiaan Dong karena Yoho ini sudah bangun. Dong pun bertanya kenapa Yoho melakukan semua ini. Padahal melihat Yoho terluka, hati Dong terasa hancur. Dengan suara lemah pun Yoho menjawab. Jika saat melihat Dong jatuh, Yoho menyadari betapa pentingnya Dong bagi Yoho ini. Dan Yoho akan melakukan apapun agar tak kehilangan Wang Dong ini. Serta tak ada satupun orang yang boleh mengambil Dong dari Yoho. Mendengar itu Dong pun berjanji jika mulai hari ini mereka akan menghadapi apapun bersama-sama. Tak lama setelah itu pun, tetua Zuan Yusen kembali memeriksa Yoho ini. Kemudian beliau memberitahu Tuan Xuanji jika masalah paling serius dari Yoho adalah racun api musim semi yang masih tertinggal di dada Yoho. Yang mana jika itu meledak maka akan mengancam nyawa Yoho. Maka dari itu mereka harus segera membuka dada Yoho untuk mengeluarkan api itu dengan segera. Terlihat semua orang pun terkejut mendengar dada Yoho harus dibuka. Namun Yoho meminta Dong tak khawatir karena Yoho sangat percaya dengan teknik pengobatan tetua Zuang ini. Mendengar itu pun, Dong akhirnya berjanji jika dirinya akan melindungi Yoho saat dalam proses pengobatan itu. Tak lama setelah itu pun, terlihat semua orang menunggu dengan panik di depan kamar pengobatan Yoho ini. Sementara di dalam, Dong pun juga sangat khawatir dengan kemungkinan terburuk yang akan menimpa Yoho. Sedangkan tetua Zuan masih sibuk memperkuat teknik roh pengobatannya. Setelah merasa yakin pun, di sini Yoho meminta tetua Zuang untuk memulai proses pengobatan. Di sini pun Yoho langsung menusuk dadanya menggunakan belati es miliknya sendiri. Dan Yoho sengaja menggunakan es ekstrim untuk melawan api ekstrim di tubuhnya itu. Terlihat di sini pun, Yoho harus menahan rasa sakit yang teramat sangat ini. Kemudian pun tetua Zuang ini langsung menggunakan teknik roh keenamnya, yaitu kebangkitan musim semi. Yang mana teknik ini bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh dari Yoho tersebut. Terlihat Yoho pun terus menusukkan belati esnya tersebut meskipun dia merasakan sakit yang hebat. Dan melihat itu, Tuan Xuanji hanya bisa meminta agar Yoho tetap bertahan. Tak lama setelah itu pun, terlihat api ekstrim tersebut berhasil dikeluarkan dari dada Yoho. Dan dengan cepat pun, Tuan Xuanji langsung memasukkan api ekstrim tersebut ke dalam kendi milik beliau.
Tak lama setelah itu pun, proses ini selesai dan Dong langsung berterima kasih. Tetua Zhuang pun memberitahu jika bahaya utama telah teratasi. Tapi energi langit bumi dari atribut es yang sangat besar masih menghalangi Yu Hao untuk mengendalikan tubuhnya. Dan bahkan karena itu, kultivasi Yu Hao sekarang ditekan dan Yu Hao hanya bisa menggunakan sampai cincin roh ketiganya saja. Mendengar itu, Tuan Xuanji meminta Yu Hao beristirahat saja dan serahkan kompetisi pada Bebe dan yang lainnya. Di sini Yu Hao pun teringat jika Tangnya dan Bebe sudah sangat baik kepadanya, dan Yu Hao tak mau menjadi lemah di saat genting seperti ini. Dan karena itu Yu Hao menolak untuk beristirahat karena sebagai kontrol utama dalam tim, Yu Hao harus mewakili sekte Tang dalam pertempuran. Dan di sini Yu Hao pun mempunyai cara, yaitu menyalurkan kekuatan langit dan bumi itu ke lengan serta kaki kirinya untuk disimpan. Dan dengan cara itu, Yu Hao bisa mengembalikan kekuatannya. Di sini Tuan Xuanji terlihat cemas karena itu akan melumpuhkan kaki dan tangan Yu Hao. Namun Yu Hao pun sudah sangat yakin dengan caranya ini. Mendengar itu pun, Dong akan selalu mendukung keputusan yang telah Yu Hao buat. Di sini pun Tuan Xuanji hanya bisa memberitahu jika kaki Yu Hao akan baik-baik saja dalam waktu setengah tahun karena es ekstrim memiliki kemampuan untuk membekukan. Namun Tuan Xuanji meminta agar Yu Hao tak melebihi batas waktu setengah tahun tersebut. Kemudian Tuan Xuanji pun pergi karena beliau masih harus menyiapkan beberapa hal untuk Yu Hao sebelum kompetisi. Sementara teman-teman Yu Hao yang menunggu di luar pun terlihat lega karena akhirnya pengobatan ini selesai juga. Sementara itu di tempat lain terlihat Yu masih terus berlatih dengan anggota tim Shrek yang lainnya. Di sini pun Dai Hua Bin langsung menggunakan teknik roh ketiganya untuk menghadapi Wang Jior ini. Dan di sini pun terlihat pertarungan harimau putih melawan naga emas. Namun di sini terlihat Jior ini masih dengan mudah untuk melumpuhkan Dai Hua Bin tersebut. Setelah itu terlihat anggota yang tersisa langsung menyerang secara bersamaan. Namun dengan mudah pula Wang Jior ini menghadapi mereka sendirian. Di sini mereka merasakan jika waktu berlalu begitu cepat saat mereka berlatih dengan kapten mereka, yaitu Wang Jior ini setiap hari. Dan besok pun akhirnya mereka harus berangkat ke kompetisi. Sementara melihat timnya yang begitu lemah, Jior pun mengatakan bahwa Yu Hao yang berada di kursi roda pun dapat menangani mereka semua hanya menggunakan satu tangan saja. Namun di sini Jior bertekad untuk mengalahkan Yu Hao di dalam kompetisi Master Roh kali ini. Setelah itu terlihat hari berganti dan terlihat sekte Tang yang kokoh gagah membentang. Di sini pun satu persatu anggota sekte Tang ini keluar dengan outfit mereka yang baru. Dan baju ini pula yang akan digunakan sebagai seragam 7 monster Shrek dalam kompetisi Master Roh kali ini. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini Yu Hao juga ikut menggunakan seragam itu meskipun dirinya harus didorong menggunakan kursi roda. Dan inilah wajah baru 7 monster Shrek sekte Tang era sekarang yang sudah siap menatap hari yang baru. Di sini Yu Hao pun meminta temannya tak mengelilingi dirinya seperti itu karena ini terlalu berlebihan. Namun Jusanji menjawab jika Yu Hao adalah harapan terbesar mereka untuk memenangkan kejuaraan. Dan bahkan Bebe juga membenarkan perkataan Susanji tersebut. Kemudian setelah itu pun mereka bertuju langsung menuju ke Kekaisaran Ryu tempat turnamen diadakan kali ini. Sementara di Kekaisaran Ryu pun terlihat Pangeran Su Tianran ini bertanya pada Juji bagaimana keadaan sang raja atau ayah Su Tianran. Di sini Juji pun memberitahu jika sang raja sering mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Su Tianran pun bertanya kembali bagaimana keadaan prajurit militer. Dan Juji pun memberitahu bahwa mereka sangat damai. Karena sejak mereka menguasai pasukan khusus ibu kota, prajurit oposisi sudah lama menghilang. Dan kini setengah dari tentara kekaisaran sudah di bawah kendali Su Tianran serta Juji ini. Sementara 1/5 yang tersisa masih memihak musuh politik Su Tianran tersebut. Di sini pun Su Tianran meminta Juji mengatasi mereka jika mereka masih memihak musuh setelah Su Tianran naik tahta.
Dan melihat kerja bagus dari Juji, Su Tianran pun berjanji akan menjadikan Juji permaisurinya setelah Su Tianran dinobatkan menjadi kaisar. Dan saat itu, Juji akan menjadi komandan tertinggi untuk menyatukan benua di masa depan. Dan karena kompetisi hampir dimulai, Su Tianran pun meminta agar Juji tak memprovokasi orang-orang dari Akademi Shrek saat mereka tiba. Karena Su Tianran ingin melihat percikan api atau masalah apa yang akan tercipta saat orang dari Akademi Shrek bertemu dengan orang Akademi Ryu. Kemudian Su Tianran meminta Juji memanggil Tuan Zhongli karena ada sesuatu yang ingin dia bahas. Setelah itu pun hari berganti dan tampak kota Mingdo yang selalu terlihat sibuk. Tak lama setelah itu pun 7 monster Shrek sampai di kota Mingde ini. Terlihat Xiao Xiao terkejut melihat kota Mingde yang dipenuhi dengan pemandu roh. Di sini pun terlihat penduduk kota Mingde ini mempunyai gaya hidup layaknya kota modern. Su Sansi pun merasa jika kota Shrek lebih manusiawi daripada kota baja ini. Tak lama setelah itu pun mereka bertuju sampai di hotel tempat mereka menginap. Terlihat di sini pun mereka langsung disambut oleh robot pemandu roh di hotel ini. Setelah itu pun terlihat mereka semua langsung mengikuti robot itu masuk ke dalam hotel Mingyu tersebut. Setelah masuk pun mereka melihat jika akademi dan sekte dari semua negara menginap di hotel ini. Sementara Xiao Xiao masih terkagum-kagum karena banyaknya peserta yang mendaftar hingga hotel semewah ini seperti ingin meledak. Di sini pun Yoho merasa jika mungkin 1/5 dari Master Roh dan Mentor Roh terbaik di benua ini berkumpul di tempat ini juga. Kemudian pun Bebe meminta semua temannya menunggu karena dirinya akan pergi untuk mendaftar. Namun di sini pun Yoho merasakan sebuah firasat yang sangat berbahaya. Di sini pun tiba-tiba langkah kaki Bebe terhenti melihat seseorang yang berjalan mendekatinya. Dengan cepat pun Yoho memeriksa dengan mata rohnya untuk mencari tahu siapa orang ini. Dan meskipun kesakitan karena belum pulih, Yoho pun tahu jika itu adalah Tangya. Melihat jika itu adalah kekasih yang dia cintai, Bebe pun langsung mendekatinya dan bertanya kemana Tangya pergi selama ini. Karena Bebe ini sudah bersusah payah untuk mencari Tangya tersebut. Namun tanpa menjawab sepatah kata pun, Tangya ini langsung menyerang Bebe menggunakan rumput biru peraknya. Namun untungnya, di sini Susansi dengan cepat menangkap Bebe tersebut. Di sini Yoho pun mengenali sang dahulu harimau kalajengking, yaitu Changpeng. Dan tanpa banyak bicara pun, terlihat Tangya dan para Master Roh ini langsung meninggalkan mereka. Melihat Bebe yang tantrum melihat Tangya, Yoho pun meminta Bebe untuk tenang. Sementara Susansi yang mengobati Bebe terkejut karena kekuatan roh dari Tangya ini memiliki energi dari Master Roh jahat. Di sini pun Nana tahu bahwa itu adalah sekte roh suci. Kemudian pun di sini Yoho meminta agar Dong-er membantu menyembuhkan Bebe dulu dan kemudian membawa Bebe untuk ke kamar penginapan. Setelah di dalam kamar pun Yoho memberitahu jika pasti bukanlah niat sebenarnya dari Tangya untuk menyakiti Bebe ini. Dan hal itu terjadi pasti karena Tangya dikendalikan oleh sekte roh suci. Di sini pun bagi Susansi, setidaknya sekarang mereka sudah tahu keberadaan Tangya ini. Dan dia berjanji bahwa mereka semua akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Tangya ini. Di sini Bebe pun memberitahu jika sekte roh suci adalah penguasa Master Roh jahat yang misterius dan tak dapat diprediksi. Dan Bebe khawatir semua ini atas persetujuan diam-diam dari Kekaisaran Ryu karena sekte roh suci berani secara terang-terangan muncul bahkan ikut kompetisi. Di sini Yoho pun yakin jika mereka mempunyai tujuan yang lebih jahat. Karena Kekaisaran Ryu yang mempunyai teknologi alat roh yang maju dan sekte roh suci yang terdiri dari Master Roh jahat yang kuat berani bekerja sama dan saling melengkapi. Dan jika tebakan mereka itu benar, maka masalah ini tak lagi bisa ditangani hanya oleh Akademi Shrek serta sekte Tang saja. Di sini pun Bebe meminta Yoho menemui Putri Jiuju dari Kekaisaran Xingluo untuk mendiskusikan hal ini. Mendengar itu pun, Dong-er juga ingin ikut pergi. Karena jika mereka bisa memperkuat kerjasama antara sekte Tang dan Kekaisaran Xingluo, maka itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tak lama setelah itu pun, terlihat Dong-er dan Yoho ini menemui dan langsung memberitahu Putri Jiuju tersebut. Di sini pun terlihat Putri Jiuju ini belum sepenuhnya percaya dengan perkataan Yoho itu. Namun Yoho mengatakan bahwa setiap kata yang dia ucapkan adalah benar. Di sini Putri Jiuju pun berkata jika Master Roh jahat adalah musuh bersama seluruh benua. Dan Kekaisaran Ryu yang secara terang-terangan bekerja sama dengan mereka menunjukkan ambisi liar mereka. Dan karena itulah Putri Jiuju berterima kasih atas informasi yang Yoho berikan. Tak lama setelah itu terdengar suara wanita yang meminta untuk masuk dan terlihat Yoho mengenali suara tersebut.
感谢你的情报。 Dan pada Solen 2 episode 74, turnamen antar master seluruh benua pun dimulai. Namun Yoh akan dikejutkan karena Su Tianran juga datang, yang membuat situasi benua akan semakin sulit. 妈，他还没消亡呢。被我们日月帝国击溃的古老唐门，不就是47年？我有一件宝物想跟你们分享，我们任何一国都无法抵御。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 73 ini. Buh. Meskipun di episode ini sedikit debat gelut-gelutnya, tapi cukup membuat para jomblo iri melihat kebucinan Yoh dan Dong-er. Terlebih lagi, kita sudah tahu di mana Tangnya berada. Dan apakah Yoh bisa ikut bertarung dengan keadaannya sekarang ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 74. Akhir kata, hati-hati yang mau malam mingguan karena biasanya November mulai hujan. Dan see you next episode.